Di balik bangunan tua yang tampak sunyi, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terdengar keluar. The Seasoning House membuka kisah tentang bisu, ketakutan, dan kekejaman yang dilakukan dalam diam. Sebuah cerita yang perlahan mengungkap horor paling manusiawi. Pada tahun 1996, di kawasan Balkan, Eropa Tenggara, terlihat seorang wanita bernama Angel keluar lewat ventilasi. Iya, ventilasi. Bukan pintu, bukan jendela. Emang niatnya beda. Tempat itu dijaga ketat oleh banyak penjaga. Angel melihat kedatangan para tahanan wanita baru yang wajahnya langsung menyesal sudah lahir. Tak lama kemudian, Angel dan para tahanan wanita diperintahkan masuk ke dalam rumah tahanan. Mereka dibawa menghadap kepala penjaga bernama Victor, yang wajahnya seperti orang yang hobi bikin trauma. Victor mengatakan kalau mereka semua akan tinggal di sini, dan katanya sih, dia akan melindungi mereka dari peperangan. Tapi ya jelas, perlindungan itu tidak gratis, bos. Para wanita harus bekerja untuknya. Sebagai contoh kesepakatan, Victor langsung menewaskan salah satu wanita. Biar semua paham, ini bukan kontrak kerja, tapi kontrak horor. Sejak saat itu, Angel dipercaya mengurusi para tahanan wanita. Tugasnya sederhana, tapi jahat, memberikan obat bius ke setiap tahanan, biar semua tenang, katanya. Setelah selesai, Angel kembali ke kamarnya. Lalu Sin menampilkan masa lalu, di mana ibunya menyuruh Angel bersembunyi. Sayangnya, para prajurit keburu datang, warga dibantai, ditangkap, dan pasukan Goran merajalela. Ibunya Angel dieksekusi tepat di depan matanya. Gratis trauma seumur hidup. Angel dibawa pergi. Lalu, seperti tidak terjadi apa-apa, dia dibangunkan penjaga untuk beraktivitas seperti biasa. Di kamar tahanan, Angel sudah tidak peduli lagi dengan teriakan para wanita. Hatinya sudah mode hemat emosi. Beberapa tahanan yang tewas dikeluarkan. Victor menerima kabar bahwa mereka akan kedatangan tamu. Dan tamu ini bukan buat arisan. Para tamu datang. Victor menerima uang, dan Angel mengurus seorang tahanan bernama Violeta yang ternyata bisa bahasa isyarat. Plot twist, Angel ternyata tunawicara. Victor lalu memberi nama pada Angel, kayak ngasih nama kucing. Padahal manusianya, Victor juga mengajari Angel menjalankan tugasnya dengan benar. Benar, menurut versi penjahat. Di kamar Violeta, terungkap kalau dia belajar bahasa isyarat dari ayahnya. Angel menyadari ada penjaga datang dan langsung kabur. Di masa lalu, ayah Angel ternyata pergi meninggalkan mereka. Ayah tipe pergi beli rokok, gak balik. Angel kembali masuk ke ventilasi dan menemui Violeta. Mereka berbagi coklat. Akhirnya, ada rasa manis di tengah neraka. Violeta menyukai kalung Angel, hadiah dari ibunya di masa lalu. Namun kebahagiaan itu singkat. Angel sadar penjaga datang dan buru-buru kembali ke kamarnya. Besoknya, tamu kembali muncul. Angel memberikan obat bius pada Violet, lalu para tamu masuk ke kamarnya. Saat Violeta disiksa, Angel teringat kekerasan ayahnya dulu. Trauma Comeback, episode special. Angel mendatangi Violeta. Victor lalu memanggil Dr. Andrew untuk memeriksa kondisinya. Dr. Andrew memperingatkan Victor kalau kesehatan para tahanan harus dijaga, karena kalau rusak, ya dagangannya habis. Namun Victor sama sekali tidak peduli. Dokter ngomong, Victor mikirnya duit. Sementara Victor asik menghitung uangnya, Angel mendatangi Violeta yang kondisinya masih sekarat, alias hidup segan, mati keburu. Victor kemudian berkeliling memeriksa kamar para tahanan. Angel yang panik langsung cabut lewat ventilasi. Jalur favorit sejuta umat. Victor tidak menemukan Angel di kamarnya. Beberapa detik kemudian, Angel keluar dari kamar mandi. Pura-pura habis mandi, padahal habis kabur. Angel diarahkan untuk datang ke kamar Victor. Di sana, Victor memberikan kunci pintu pada Angel dan menyatakan kalau mulai sekarang, Angel bebas pergi. Tapi Victor dengan pede berkata, Angel tidak akan pergi, karena menurutnya mereka saling mencintai. Pede banget bang. Keesokan harinya, Angel mendatangi Violeta
yang terlihat sangat ketakutan. Violeta meminta Angel berjanji untuk menjaganya. Angel pun menyerahkan kalung pemberian ibunya sebagai janji dan penguat mental. Tiba-tiba Victor datang dan menyuruh Angel segera membius Violeta sebelum melayani tamu. Namun Angel malah memasukkan obat bius itu ke sakunya. Bukan diminum, bukan dipakai, disimpan buat nanti. Tak lama kemudian, para tamu datang. Dan ternyata, itu adalah Goran dan pasukannya. Victor menyambut mereka di gerbang. Goran sempat teralihkan oleh kemunculan Angel. Kayak, loh, ini siapa? Goran meminta bicara empat mata dengan Victor. Sementara pasukan mereka menyebar ke kamar para tahanan, Angel menyadari prajurit berbadan paling besar masuk ke kamar Violeta. Fix, masalah besar. Angel mengambil alat, lalu masuk ke ventilasi. Sementara pria itu bersiap mencicipi Violeta. Iya, menjijikan. Di sisi lain, Goran mengatakan bahwa dia dan pasukannya kebetulan lewat daerah tersebut. Kebetulan yang sangat tidak kebetulan terungkap. Victor dan Goran menjalin bisnis gelap, perdagangan wanita, namun sekarang bisnis itu sudah diawasi FPS. Victor dinyatakan gagal total. Angel tiba di ventilasi kamar Violet. Sementara itu, Victor diberitahu kalau kelompok rahasia mereka sudah mengetahui kegagalannya. Victor diperintahkan menghadap. Saat disuruh menutup pintu luar, Victor sadar satu hal, dia bakal dilenyapkan. Tanpa basa-basi, Victor menyiapkan senjatanya. Angel keluar dari ventilasi dan langsung menyerang pria itu berkali-kali. Tapi terlambat. Angel mendapati Violeta sudah tewas. Pria itu ternyata masih hidup dan bangkit kembali. Diikuti prajurit lain yang menyadari keributan. Ivan, Goran dan pasukannya langsung merobos masuk. Namun Angel sudah kabur dari kamar tersebut. Goran menyadari ada seseorang di loteng. Dia menanyakan keberadaan Angel. Tanpa banyak tanya, Goran memerintahkan pasukannya mencari Angel. Angel keluar dari ventilasi. Saat hendak kabur, para prajurit menyadari keberadaannya. Angel keluar dari ventilasi lain dan ditangkap penjaga. Namun, plot twist, Angel berhasil membius penjaga tersebut. Angel berhasil melarikan diri dari kejaran Goran dengan masuk ke ventilasi. Ya, lagi-lagi ventilasi, udah kayak rumah sendiri. Kesal melihat hal itu, Goran memerintahkan salah satu pasukannya untuk masuk dan mengejar Angel di dalam loteng. Angel menghindari pria tersebut, kayak main petak umpet versi maut. Angel akhirnya menyerang pria itu. Dan tentu saja, Goran menyadari kejadian tersebut. Goran langsung mengambil senjata, lalu melempar bom asap, biar Angel susah napas dan hidup makin ribet. Di saat yang sama, Victor menembak salah satu prajurit dan mengklaim kalau itu adalah perbuatan Angel. Licik, tapi konsisten. Angel berhasil keluar dari rumah itu, dan Goran menyadari kaburnya Angel. Angel lari ke dalam hutan. Goran dan pasukannya langsung menyusul. Di tengah hutan, Goran memerintahkan pasukannya berpencar, sementara Angel terjatuh di atas tumpukan mayat. Meski Angel berhasil kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Victor melihat keberadaan Angel. Saat Angel sedang beristirahat, Victor menghampirinya. Victor mencoba meyakinkan Angel kalau dia tidak akan menyakitinya. Kalimat klasik penjahat. Angel akhirnya menyerahkan pisaunya. Dan benar saja, Victor langsung menyerang Angel karena dianggap membuat kekacauan. Goran tiba di lokasi dan terjadilah perselisihan antara dia dan Victor. Namun, bukannya berantem, mereka malah negosiasi. Victor sepakat memberi uang sebagai ganti rugi atas tewasnya prajurit Goran. Deal kelam pun terjadi. Di tengah kesepakatan itu, Angel menyerang Victor, lalu kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, adik Goran tewas akibat tembakan Victor. Dan Terak Goran menewaskan Victor, lalu kembali mengejar Angel yang masih berlari sekuat tenaga. Angel tiba di sebuah rumah. Di sana, seorang wanita bernama Alexa merawat Angel Sutter, namun belum bertemu pemilik rumah. Tak lama kemudian, Angel menyadari satu fakta mengejutkan. Alexa adalah istri Goran. Alexa menerima kabar dari suaminya dan langsung mengancam Angel. Kalau Angel mencoba kabur, maka pertarungan pun terjadi dan Angel berhasil menewaskan Alexa.
Goran tiba di rumah dan mendapati jasad istrinya. Murka level maksimal. Angel kabur menjauh dari rumah itu. Sementara Goran mengejarnya dari belakang. Angel masuk ke sebuah pabrik dan meminta bantuan para pekerja. Namun, Goran datang dan mengusir mereka semua. Goran bersiap mengeksekusi Angel. Angel masuk ke dalam cerobong asap dan dengan penuh emosi ikut masuk menyusul di dalam cerobong. Tubuh Goran terjebak. Goran memohon agar Angel menolongnya. Tapi Angel justru mempermalukan Goran, memperlakukan dia seperti para tahanan wanita dulu. Setelah itu, Angel pergi meninggalkan Goran yang masih terjebak di dalam cerobong asap. Angel berlari dan mendatangi rumah warga. Pemilik rumah menolongnya. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Andrew. Angel akhirnya selamat dan disitulah film pun berakhir. Namun saat semua tampak berakhir, satu pertanyaan tersisa. Apakah Angel benar-benar bebas atau kegelapan itu masih hidup di dalam dirinya?